Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian terpenting dari ilmu yang saya dengar tadi adalah kalau lihat pramugari, lihat terus. Tapi bukan pramugarinya, apa yang diperagakan. Tapi kadang manusia itu gagal fokus. Bukan ilmunya yang dilihat, tapi yang menyampaikan ilmu. Kalau yang menyampaikan ilmu itu menarik seperti Habib Muhammad, diperhatikan. Kalau yang menyampaikan ilmu sudah tua seperti Habib Novel, Masya Allah, perhatian pun berkurang saudara-saudara. Undur ma qal wa la tandur man qal. Lihatlah apa yang disampaikan. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Meskipun kita itu kalau cari ilmu ya harus lihat-lihat dulu siapa gurunya. Betul begitu ya? Tapi kalau dapat ilmu dimanapun, ya kalau betul walaupun yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang enggak benar tetapi ilmunya benar, harus kita akui itu betul. Nah, itulah yang diajarkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, undur maqal wala tandur man qal. Malam ini saya mau cerita pengalaman saya membelikan martabak terang bulan untuk anak saya semalam. Jadi saya itu bersama Mas Seto keluar cari martabak terang bulan. Parkir di pinggir jalan. Mas Seto turun beli martabak, saya nunggu di mobil. Ya nunggu di mobil karena sopirnya saya. Kan sopir harus jaga mobil, bosnya lagi turun. Ya. Saya tunggu. Rupanya ini martabak enggak jadi butuh proses. Di situ saya dapat ilmu. Mau makan yang enak, yaitu ada proses. Proses ini yang proses gak enak. Yang nunggu juga kurang enak. Yang makan langsung ya enak. Nah kadang-kadang murid-murid ini rodok kurang ajar. Murid-murid ya bukan kita, bukan. Murid-murid agak kurang ajar. Jadi dia tidak memperhatikan proses gurunya. Tapi dia cuma lihat ujungnya. Enak ya. Jadi Habib Muhammad enak ya. Cuman duduk ceramah, ganti motor, ganti mobil, ganti motor, ganti mobil. Ya, yang dilihat cuman ujungnya. Enggak lihat prosesnya nih, prosesnya enggak dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu mau jadi enak itu ya ada prosesnya. Ternyata roti terang bulan itu namanya terang bulan. Ternyata harus digosongkan ya. Harus dipanasi, ya digoreng, dibakar. Sedemikian rupa baru nanti rasanya enak. Coba kalau kemudian mentahan, enak atau enggak enak? Ya enak, kejunya. Ya enak coklatnya, tapi coklat dan keju itu setelah proses. Jadi coklat dan keju. Jadi barang enak itu butuh proses. Nah di tengah-tengah begitu, di pinggir jalan, trotoar, saya lihat ada bapak-bapak tua lagi duduk megang tongkat mirip saya. Ada tas kresek di sampingnya. Saya lihat, ini kok sajaknya saya kenal orang ini. Loh ini temannya ayah saya almarhum. Ya temannya almarhum ayah saya. Itu saya senengnya luar biasa. Ya Allah, rezeki besar buat saya. Bisa bekti sama orang tua. Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW dinyatakan salah satu cara bekti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah
menyambung silaturahim dan berbuat baik pada teman-teman orang tua. Turun dari mobil nawaitu birrul waliden. Nawaitu birrul waliden, bukan jadi sopir lagi. Sopirnya tuh turun, nawaitu birrul waliden, duduk di pinggir jalan. Dia ngelesot di bawah gitu. Jadi orang kalau lihat, wah betapa tawadhu'nya Habib Novel, Masya Allah. Habib Novel rendah hati, mau duduk di pinggir jalan sama siapa itu ya? Siapa itu kira-kira? Jangan-jangan gurunya itu ya. Ada apa? Jangan-jangan Nabi Allah Khidir. Masya Allah itu. Macam-macam itu persepsi orang melihat sesuai dengan prasangka baik masing-masing. Padahal saya sederhana. Lihat temannya almarhum ayah saya, ya saya wajib menganggap itu seperti orang tua. Saya turun duduk. Alhamdulillah martabaknya itu 20 menit kemudian baru jadi. Saking saya senengnya itu begitu martabaknya jadi saya gelo. Kok sedadi ya? Kok waktu saya duduk habis? Karena duduk 20 menit itu saya dapat ilmu yang luar biasa. Itu kalau di YouTube mau diviralkan kasih judul Habib Novel ketemu orang sakti. Masya Allah. Wah itu nanti viewernya banyak itu ya. Habib Novel ketemu orang sakti. Habib Muhammad pun penasaran. Belum cerita itu ya? Oh belum ya. Mau denger Bib? Masya Allah. Ini loh, prestasi buat saya. Didengar Habib Muhammad, Masya Allah. Sengaja saya rahasiakan yang bersangkutan namanya siapa gitu ya. Yang jelas temannya ayah saya. Duduk dari penampilan zohirnya, orang gak akan menganggap orang yang perlu dianggap. Dari penyampaian zohirnya, pakaiannya, orang susah. Ya. Celananya. Orang susah, tasnya Masya Allah. Tas sangat bermerek, dikenal di seluruh dunia, kresek. Kantong plastik warna hitam. Memang temannya ayah saya almarhum tuh Masya Allah. Orang-orang hebat yang unik-unik. Ada yang di Kudus rumahnya. Itu datang waktu ayah saya masih hidup, datang ke Solo. Kemudian main ke rumah. Saya tanya, Ami, saya manggil Ami gitu ya. Ami, paman gitu ya. Paman, tasnya mana? Jawabannya simpel. Nah ini. Ternyata kerdus mie. Ini tas saya ini. Itu dari saya masih cilik, masih kecil, masih umur 5 tahun sampai saya segede ini ya. Tasnya nggak pernah ganti. Jadi pergi keluar kota manapun tasnya kerdus. Tasnya kerdus. Kalimatnya simpel. Ya kalau ini kan nggak ada yang mau maling. Ya nggak ada yang mau maling, ngerti, mesti isinya ya paling ya gombal ya, nggak cetok. Tapi itu orang-orang yang luar biasa. Saya juga dapat nasihat, nanti tak kasih tahu. Dulu sudah pernah saya kasih tahu, teman jenengan kan wajah-wajah lalian. Ya lupa ya, mudah lupa nggak apa-apa. Semakin jenengan mudah lupa, saya semakin bahagia. Kenapa? Berarti Jumat pengen inget lagi. Kalau jenengan sudah inget terus, wah Habib Novel udah pernah nyampein itu. Habib Muhammad itu juga udah pernah. Akhirnya malas ngaji. Jadi murid itu dibuat lupa ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Semangat ngaji, termasuk gurunya. Gurunya suka lupa juga kalau pernah nyampaikan. Coba kalau gurunya ingat, itu udah pernah disampaikan, Akhirnya gurunya apa? Malas ngajar. Malah paling murid saya udah tahu, terus meneng wae. Jadi gurunya lali, muridnya lali. Itu hikmah yang luar biasa. Indahnya cara Allah SWT membagi ilmu kepada umat manusia. Cerita mau dilanjut gak ini? Lah kopinya mana Mas Edwin? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Saya kira Mas Edwin lupa. Jazakumullah khairan. Makasih ya Bib, jazakallah khairan Bib. Masya Allah. Ya, tapi kopi yang saya minta itu tidak seperti yang datang. Saya mintanya kopi istighfar. Keluarnya kopi la haula wala quwata illa billah. Beda produk. Udah habis gak kopi istighfarnya? Kopi rempahnya. Lanjut ya. Begitu duduk sama saya lihat umurnya sudah di atas 75 tahun. Sepuh ya, tua. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, barang siapa memuliakan orang yang berusia lanjut karena usia lanjutnya, maka nanti dia saat mencapai usia yang sama akan Allah kirimkan orang yang memuliakannya. Almarhum kakeknya Habib Muhammad ketika menjelaskan hadis ini, yaitu Habib Anis bin Ali al-Habsyi mengatakan,
siapa pengen panjang umur, ya resepnya hadits ini. Siapa suka memuliakan orang tua, kata Rasul, nanti kalau dia mencapai usia yang sama, akan dipersiapkan orang, dikirimkan orang yang memuliakan dia. Seperti dia pernah memuliakan orang tua. Makanya siapa pengen panjang umur, cari orang-orang tua, dimuliakan. Nah kalau orang tuanya sendiri nggak dimuliakan, berarti resep cepat mati. Ya kalau orang tuanya sendiri nggak dimuliakan, nggak betah duduk sama orang tuanya, resep cepat mati. Ya, mati hatinya, mati pikirannya, mati bisnisnya, mati semuanya. Naudzubillah min dzalik. Ngobrol saya. Memang sengaja saya ulur-ulur biar jam 9 selesai. Ya kan, ini kan teknik memperpanjang masalah. Udah siap semuanya terima ilmu ini? Mahal nih, saya sampai nongkrong di pinggir jalan. Asyiknya luar biasa, itu kebiasaan saya di masa kecil. Duduk, kalau jenengan hari itu ada, semalam ada terus motret, jenengan akan lihat itu Habib Novel lagi sama pacarnya ya. Gitu. Saking mesranya itu ya, saking mesranya, nikmat. Beliau ngomong begini, Val, saya kan nanya, tinggal di mana sekarang gitu. Ngobrol-ngobrol, jawabannya begini, Val, tidur itu biar enak gampang. Tidur saya selalu enak pules. Padahal cuma gelar kloso, bantalnya sikut. Ya, gelar tikar, bantalnya sikut. Sikut niku coro Jawi ya. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa nih? Siku, mbak sikut apa? Padha wae ya. Pakai siku loh, lengan itu ya, sikut bahasa Jawanya. Tidurnya gitu. Gampang caranya. Gimana Mi? Ger kesel mestilah enak turun. Orang itu kalau capek itu nanti tidurnya enak. Nah ini sekarang banyak orang capek tapi nggak mau tidur enak. Kenapa? Wes kesel muring-muring terus. Ada orangnya ada hadir. Hadir. Jadi udah capek itu seharusnya rebah tidur enak. Sudah capek tapi mulutnya nggak mau berhenti. Akhirnya tidurnya nggak enak. Lelah, capek. Gelar tikar tidur nyaman, enak, pules. Jadi tidur enak gak butuh kasur harga 20 juta. Itu ada tempat tidur tuh kasurnya tuh harga 20 juta, 30 juta. Biar tidurnya enak, bangun biar seger. Ternyata resepnya murah, keselo, selesai. Lelahkan fisikmu. Ya lelahkan dengan apa? Ya dengan jalan, dengan sholat, ya dengan ibadah. Nanti lelah toh, begitu lelah. Tidur sebentar itu nikmatnya luar biasa. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, ini saya langsung singkat-singkat loh. 20 menit lebih saya ngobrol kok. Mau saya bagikan dalam waktu 5 menit berarti kan udah dikompres ya. Ya udah dikompres, disingkat. Ilmu yang kedua ini cocok untuk ibu-ibu. Bu, punya anak. Alhamdulillah, insya Allah cocok ini Bu. Punya suami, wah ini lebih cocok lagi. Kalimatnya begini. Anakmu itu diamkan saja, biarkan saja bermain-main. Bertingkah model macam-macam namanya anak-anak ya seperti itu, biarkan seperti itu. Jangan dimarahin terus. Jangan kamu marah-marahin anakmu terus. Kenapa? Karena anakmu kamu marah-marahin terus, dia tetap anak-anak. Betul ya Bu ya? Jadi kira-kira kalau anaknya dimarahi tiba-tiba jadi ibu-ibu enggak? Jadi anak yang genah. Otake dinggo, iki sing kira-kira sing otake sing gak dinggo sing ndi? Ya, ini ada oknum ibu-ibu. Neriakin anaknya, punya otak itu dipakai sama teriak-teriak. Ini kalau ada orang lihat, ini kira-kira yang gak pakai otak yang mana ini? Paham maksudnya ya? Jangan marah-marahin anakmu terus, biarkan main-main. Namanya juga main-main anak-anak. Anak-anak itu kepleset, jatuh, gelundung itu wajar. Anak-anak teriak-teriak itu wajar. Anak-anak lari-lari itu wajar. Asal jangan di masjid kan begitu ya. Kalau di tempatnya ya wajar. Biarkan. Karena kalau kamu marah-marah, anakmu tetap anak-anak, kamunya jadi pegel. Kamunya jadi mangkel, kamunya jadi kesel. Akhirnya sakit. Akhirnya sakit. Tapi kalau kamu nggak banyak marah-marah, kamu diem saja. Lama-lama anak itu yang cari kamu. Anaknya yang cari kamu, anaknya jadi nurut. Karena gak sering dimarahin. Betul anak-anak? Betul. Insya Allah itu. Itu jawaban dari anak-anak. Saya gak tahu ya, ini
urusannya orang-orang ahli, itu ilmu jiwa, cara apa tuh mendidik anak dan sebagainya. Cuman parenting, yang saya dengar dari pakar parenting begitu. Ini saya nggak dengar dari pakar parenting, tapi pakar hidup lama. Orang tua yang berpengalaman, menang tua. Ya, dia menang berpengalaman. Kemudian dilanjutkan, begitu juga sama manusia yang lain. Jangan suka marah-marah. Karena kamu marah-marah sama orang itu membuat kamu capek, lelah. Untuk marah itu energi yang dikeluarkan banyak, hasilnya kamu yang sakit. Hasilnya kamu yang sakit, sementara yang kamu marahin yang gak ngefek. Gak ngaruh, jadi kamu rugi. Ya itu ibu-ibu perlu praktek. Paham Bu? Jadi misalnya ibu mau marah sama suami, itu tiwas kesel Bu. Wong lanang germulih jam 10, germulih jam 10. Kadang-kadang jam 11, yang gak paham bahasa Jawa ya mohon maaf. Ya, every day you came late, Bu, ngono ya. Ramudeng aku. Tiap hari gak pernah pulang tepat waktu, terlambat terus. Kamu ini sebetulnya suaminya siapa? Ibu-ibu nongger ngamuk, oknum ya, oknum ibu-ibu. Kalau marah itu kalimat-kalimatnya, Masya Allah. Terus genah bojone ditakok, sebetulnya kamu suaminya siapa? Waneh gitu ya. Waneh. Emang gak mau pulang ya? Gak usah pulang sekalian. Udah pulang masih dibongoin, gak usah pulang sekalian. Pertanyaan saya, teriakan-teriakan begitu manfaat enggak? Blas. Pakai ilmu baru ibu-ibu. Ilmu baru. Wedok kudu pinter. Ini tahun 2020. Harus cerdas. Pulang telat, diam saja. Kalau lapar di meja makan. Kalau haus di meja makan. Kalau butuh saya di kamar tidur. Permisi. Bingung bojone. Kok dungaren ya? Biasanya kan ngamuan ya. Ini kok jadi gak ngamuan ya? Ini kok gak marahan ya? Aneh ini kok seperti gak butuh saya lagi ya? Masya Allah. Mulai suaminya rodok curiga, penasaran. Jangan-jangan dia kalau saya pulang terlambat dia punya temen nih jangan-jangan. Masya Allah. Sesuai jam 6 tekan rumah. Masya Allah, Alhamdulillah, kerjaan lancar ya Pak. Masya Allah. Kalau mau makan di meja makan, minum di meja makan. Kalau mau sholat jamaah nanti panggil saya ada di kamar. Masya Allah, kok beda sekarang istri saya. Buntutin nih suami, ada apa di kamar? Ternyata nonton YouTube-nya Habib Muhammad. Masya Allah. Oh jadi ini yang merubah istri saya. Ini, wah daripada lihat Habib Muhammad terus lebih baik lihat saya gitu. Mulai dikancani nih. Tiap malam akhirnya ditemenin istrinya lihat YouTube-nya Habib Muhammad. Masya Allah dikancani. Akhirnya dua-dua gak pernah keluyuran malam. Ya di rumah berdua terus nonton YouTube. Akhirnya penasaran Habib Muhammad nih adanya di mana? Oh ada di banyak tempat. Salah satunya di Majlis Ar-Raudhah Senin malam Selasa setelah sholat Isya. Promosi bro. Apaan ya Beb? Boleh dilanjut? Kembali ke nasihatnya Bapak tua yang saya tadi. Orang Masya Allah, orang soleh. Apa kalimat berikutnya? Tadi bab ojo ngamuk. Jangan marah. Karena kamu marah-marah itu yang sakit dirimu sendiri. Nasihat berikutnya. Ketenangan hati bisa tenang, seneng, itu lebih mahal dari kekayaan model apapun. Kalau bahasanya boleh saya rubah, kekayaan bisa mendapatkan kesenangan di hati ini seneng gitu ya, seneng, tenang, itu adalah kekayaan yang paling mahal. Jadi Val, seneng no hatimu, yang penting gak kebablasan. Senangkan hatimu tapi jangan kelewatan. Kelewatan itu kalau melakukan yang haram itu kelewatan. Selama enggak haram, dah seneng no hatimu. Kenapa? Karena kalau hatimu senang, badanmu sehat. Badanmu sehat. Kalau udah badan sehat itu ya ibadah ya enak, cari ilmu ya enak, semuanya enak. Makan juga enak. Seneng no hatimu. Lah orang sekarang nih bukan buat seneng hati, cari hal yang buat hatinya enggak seneng. Contoh ibu-ibu, oknum ibu-ibu. Maaf ya Bu, maaf betul ini ya. Oknum ibu. Afwan ya Bu. Lihat suaminya pulang, senang atau enggak senang? Senang.
Lihat suaminya duduk, senang atau enggak senang? Senang. Lihat suaminya wangi, senang atau enggak senang? Tapi kadang ibu-ibu itu oknum ibu-ibu kena bisikan setan. Mulai mengeluarkan omongan yang merusak suasana hati. Tumben kok harum. Tadi habis ketemu siapa? Yang model begini ada enggak ini? Ada. Bojone batin. Mambu keliru. Wangi keliru. Jawab, ya enggak ketemu siapa-siapa. Ini kan habis pulang kerja pengen ketemu kamu, harum, kan bagus. Loh, nikah 20 tahun kamu enggak pernah begini kok. Baru hari ini kamu seperti ini kok. Pasti kamu ada tadi janjian sama siapa. Ayo ngaku, ayo ngaku. Bahas ini handphonenya, mulai gaya. Masya Allah. Bahas ini handphonenya, rebut handphone suami. Langsung, lihat. Nah ini tadi jam 5 kok kamu ada WA yang masuk. Ketemu di sini ya mas. Ayo sapa iki? Masya Allah. Bu, ini WA temangsang ini. Loncat ke handphone saya masuk sendiri, saya juga nggak tahu orangnya siapa. Nggak mungkin, sengaja ada kamu mesti nama ini. Sengaja no name tanpa nama, ini cuma nomor tok emang untuk mengelabui saya. Tadinya asik, tenang, akhirnya jadi apa? Ruwet. Betul? Siapa yang cari? Oknum ibu-ibu. Oknum ibu-ibu. Ada enggak oknumnya? Ada. Walaupun modelnya berbeda. Ada. Tadinya cuma coba-coba, maunya bercanda, tapi bercandanya itu ngeri, akhirnya jadinya ruwet. Seneng no hatimu. Kalau ngomong tuh yang bagus-bagus, yang enak-enak, menyenangkan hati, gitu loh ya. Misalnya suami pulang, Masya Allah mas, awak mau kok mambu, Masya Allah mas, tak dusi ya, Masya Allah. Suami jawab, aku je urip aja mbok dusi saiki. Maksudnya gak ngono ya. Itu di kamar mandi udah ada parfum, udah ada sabun yang terbaik, Masya Allah. Mau apa? Silahkan mandi, minuman model apapun akan aku siapkan. Yang penting wujudnya air. Ya air teh, air kopi kan ya. Wedang itu, siap. Guyon kan asik, gak usah ngomong yang aneh-aneh. Seneng no hatimu. Jadi ilmu nyenang no hati itu orang sekarang itu banyak yang gak bisa. Sudah duit gak punya, pekerjaan gak jelas, ya hati ruwet kan ya aneh. Saya tadi barusan kedatangan tamu, Masya Allah. Boleh cerita lagi? Sampai saya minta tolong Habib Muhammad. Ini rezeki buat Habib Muhammad tadi bisa meninggalkan taklimnya. Kemudian beliau ke sini yang di sana diwakilkan pada yang lain ya. Mau saya ceritain? Mau? Ya sabar. Masuk kabar dintekno saiki. Sabar. Saya ceritakan yang tadi dulu ya. Seneng no hatimu. Karena ketenangan hati itu mahal. Harganya mahal. Asal tidak melakukan yang haram. Saya pernah diajak sama teman saya. Pergi ke suatu tempat. Kata beliau. Ya saya itu kan seneng nemeni orang. Orang makan sendiri kan gak enak toh ya. Kalau makan ngajak orang itu enak. Nah saya suka kalau makan sama orang. Diajak makan orang saya juga seneng. Saya niat nyenengkan hati saya dan niat nyenengkan hati dia. Tapi hari itu dia ternyata kebablasan, saya dibohongin. Ternyata bukan sekedar diajak makan, ada diajak makan plus minum-minum. Minum khamr. Kaget saya, loh kebablasan ini. Nah, ini melanggar protokol seneng-seneng ini. Seneng-seneng ada protokolnya, ini melanggar protokol senang-senang. Langsung saya ya pamit, saya nggak pakai marah, tetap dia pakai ilmu. Jangan marah. Karena marah-marah nggak ada manfaatnya. Saya meneh wong mendem mbok amui, berarti awakmu sing mendem. Udah tahu orang mabuk, kamu maki-maki. Kamu tahu mabuk itu haram, mabuk masuk neraka. Kamu ini tidak menghargai. Wong mendem mbok ngonoke berarti sing mendem ya awakmu. Paham maksudnya enggak? Orang mabuk kok dinasehati surga neraka. Sadar saja nggak masuk apalagi mabuk. Kita ini loh yang sadar dinasehati surga neraka ya nggak begitu masuk. Betul kan ya? Dinasehatin neraka ya gak kroso panase ya. Paling cuman bergumam, moga-moga swarga. Beb mandek beb, ojo nyebut neraka. Paling begitu. Mau apalagi yang mabuk diteriak-teriakin begitu. Jadi saya gak marah. Cuman saya marah di hati, ditipu. Saya gak suka yang seperti ini.
langsung saya tinggalkan. Tapi pakai ilmu ninggalkannya. Gimana cara ninggalkannya? Ya saya pamitnya ke toilet. Saya ke toilet sebentar ya. Silakan. Iya ke toilet, saya enggak ke toilet. Bablas metu mulih aku. Dia ngapusi aku, tak hapusi. Nah ini cara dakwah yang luar biasa yang saya dapat di pinggir jalan. Kalau nggak mampu dengan tangan, nggak mampu dengan mulut, kan dengan hati segera tinggalkan tempat itu. Kalau kamu kumpul sama yang begitu, kamu akan kena dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang ngomong, saya ini cuma melanjutkan dengan gaya bahasa yang cocok untuk kita-kita di sini malam hari ini. Mau lagi tidak ilmunya? Wakeh soalnya, asyik. Nah, terus setelah ngomong seneng no, hatimu ojo ngamuk. Ngasih ilmu lagi masalah jalan kaki. Biar sehat itu biasakan jalan kaki. Betul nih, sekarang ini orang jalan kaki jarang ya. Jarang. Bahkan di mall itu diusahakan tidak jalan kok. Naik tangganya yang jalan. Betul kan ya? Naik jalannya yang jalan. Eskalator yang model lurus tuh kan ya, jalan. Begitu jalan sebentar, udah disiapkan banyak tempat duduk. Ini di mana-mana minim jalan. Jalan itu kurang. Saya full kata beliau, umurnya hampir 80 tahun, 70 tahun sekian. Saya Ramadan kemarin itu habis asar jalan-jalan ke Boyolali. Maghrib udah sampai di Pasar Kliwon. Pakai tongkat. Ya memang jenengan itu nggak masuk akal ya. Saya udah sering ketemu orang-orang nggak masuk akal, ternyata masuk akal gitu ya. Faktanya seperti itu, jalan kaki. Seger. Nah kita ini sekarang kurang jalan kaki. Jadi muslim itu ya harus sehat, sehat. Bukan cuman ibadah tapi nggak perhatikan kesehatan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ibadahnya luar biasa. Tapi beliau manusia yang sehatnya luar biasa. Kenapa? Beliau tuh sholatnya ya banyak kok. Sholatnya lama. Terus dia juga guyon sama anak cucunya. Ya lari-lari sama anak cucunya. Ya lari-lari sama istrinya. Beliau makannya ya tahu sendiri. Sebelum makan tuh hanya ketika lapar. Makan hanya ketika lapar. Dan ngincipi sedikit sudah berhenti. Kenapa? Prinsipnya belum kenyang harus berhenti. Seperti itu Nabi Muhammad SAW. Dan yang dimakan makanan sehat semua. Kalau kita ini yang dimakan sebetulnya makanan sehat. Tapi ya itu blang. Wedus aja nyawang kita bingung kok. Asli kambing tuh lihat manusia heran. Bingung itu kambing. Menungso kok kayak gini gitu ya. Itu kambing itu heran. Betapa manusia tidak paham cara makan. Saya kambing aja tahu batasannya. Kambing itu ditaruh di padang rumput yang suburnya luar biasa. Dia tahu kapan harus berhenti. Tapi kita dikasih sate 30 tusuk. Dua tusuk udah kenyang. Habisnya 10 tusuk. Betul? Lah iya, berarti apa yang wedus. Dah, itu banyak. Nanti saya ecer sekarang kan eman-eman untuk next. Habis maghrib tadi. Saya kan sore ngajar. Untuk kajian di online Google Meet. Nah, setelah habis maghrib, teman saya itu mau datangnya sebetulnya pas sore, cuman karena terbentur jadwal temennya yang lain yang mau ikut, baru nyampe itu hampir maghrib. Sehingga obrolan berlanjut sampai setelah maghrib sampai isya. Sementara dari pagi saya belum istirahat, nyambung terus ya. Jadi badan saya butuh diistirahatkan. Kan saya punya prinsip kesel, leren, capek istirahat, ngantuk tidur, lapar makan, ya nggak kuat minta tolong. Ya itu saya praktekkan tadi, capek istirahat, lapar makan, ngantuk tidur, nggak kuat minta tolong. Ya nggak kuat minta tolong, jangan gaya, kuat-kuatkan, mujahadah, perjuangan di jalan Allah, tekan mimbar ngeblak, syahid ngawur kamu. Itu namanya kamu membawa dirimu pada kehancuran. Bukan begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Semua ada batasannya, ada batasannya. Nah, tapi saya dapat tadi ini menarik. Jenengan masih ingat ilmu lama saya? Ilmu lama nih. Mau saya praktekkan lagi dan saya ajarkan lagi malam hari ini. Diingatkan sama Allah Ta'ala lewat tamu yang didatangkan ke rumah saya. Anak muda, ganteng, jomblo. Ya mudah-mudahan lihat kajian saya malam hari ini.
biar seneng ya, biar senang. Tahun 2019 beliau ngomong tahun 2019 Bib saya stres punya hutang 1,5 miliar. Ditagih sana, ditagih sini, diancam sana, diancam sini. Saya itu stres sampai udah niat bunuh diri. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kan gak situ tuh ya. Nyatanya sampai sini kok ya. Udah niat bunuh diri. Ini mungkin ada yang hadir juga lagi ditagih sana, tagih sini. Ya toh, ya ngaku-ngaku lah, ngaku gak apa-apa loh ya. Tagih sana, tagih sini. Kadang kejeduk, mentok ya sakit. Oh ya stres lah. Stres artinya tegang dia, pikirannya tuh tegang. Sehingga ketenangan hati gak dapat. Nah saya lihat-lihat di YouTube. Lihat YouTube. Kok ada ceramah Habib Novel, cara meraih hajat. Akhirnya saya praktekkan. Itu saya ketemu yang judulnya masalah galon. Ya, galon air mineral yang besar itu kan. Kamu kalau punya hajat, tulis di galon hajatmu. Pengen haji, pengen umroh, pengen beli rumah. Mulailah kamu tunjukkan niatmu dengan nyemplungkan duit ke situ. Punya 100.000, cemplungkan. Punya 50.000, cemplungkan. Punya 10.000, cemplungkan. Tiap hari kamu usahakan, pokoknya ya Allah saya niat, saya mau usaha bayar utang saya. Bayar utang saya. Saya punyanya sekian, masukkan. Saya praktekkan, Bib. Jadi dia bukan pakai galon mineral yang gede, tapi dia pakai galon, pakai botol sosis kecil. Ya kecil, botol sosis kecil gitu, bening ya. Terus ditulisi hajatnya itu ya. Bahkan tanggalnya ditulis September 2019, ya setahun yang lalu. Nomor 1 hutang lunas. Nomor 2 beli mobil mereknya ini, nggak enak disebutkan, iklan saya nggak dibayar kok. Ya toh ya, beli mobil mereknya ini. Yang ketiga punya tabungan 5 miliar. Yang keempat menikah. Yang kelima berangkat umroh. Tadi itu dia datang ke sini bawa wadahnya yang kosong itu, ada tulisannya dibawa. Bib, ya. Ini saya bawa sebagai saksi. Semua yang saya tulis di sini dengan mengikuti cara yang Habib ajarkan tadi, sungguh-sungguh minta nyemplungi saisonya itu dapat semua. Satu yang belum, Bib, nikah. Tabungannya 5 miliar loh. Golek ono. Yang di atas siapa ya? Siapa ya? Pek mantu. Tabungan 5 miliar, rumah dapat, mobil dapat, ya umroh dapat. Modalnya gara-gara yakin minta sama Allah, usaha, niat betul, cemplungkan. Jadi. Dan jenengan gak praktek kok. Apa ya iso tuh ya? Masa sih apa bisa dan seterusnya. Nah, mulai Jumat malam Sabtu ini saya mengajak Anda semua dan semua pemirsa mulai nanti cari lodong atau apa terserah, botol atau apa tulisono. Sing apik-apik, 1 niat. Punya duit banyak, senangkan ibu pengen punya mobil, beli mobil untuk ibu misal gitu. Ya. A B C D tulis semuanya terus ya tenanan. Tapi ojo ketok kebak terus tergiur. Orang gue bayar utang tuku sambel. Tuntaskan dulu hutangnya ya, tuntaskan hutangnya. Nanti akan selesai. Kenapa? Karena disebutkan siapa yang niat membayar hutang, Allah yang akan melunaskan hutangnya. Allah yang akan melunaskan hutangnya. Allah loh, bukan usahamu, bukan kemampuanmu, Allah. Kalau udah Allah yang melunaskan berarti Allah yang ngurus. Nanti Allah akan kasih ide, Allah akan kirim orang, nanti Allah akan bereskan dan seterusnya dan seterusnya. Jelas semuanya? Alhamdulillah, udah 30 menit saya berbicara. Betul Habib ya? Betul. Dan Habib Muhammad kesian, duduk di pojok itu seperti orang bagaimana gitu, saya gak enak. Gitu. Kiko Habib Muhammad. Biasanya kita kan duet di podcast-podcastan ya Habib ya. Udah tonton podcast kami berdua yang terbaru, Mertua vs Menantu. Nah saya nanti berikutnya ada suami vs istri. Suami lawan istri. Problematika suami lawan istri. Oh tadi ada yang datang juga curhat masalah istrinya begini. Ya di WA ada juga yang curhat suaminya begini. Dan seterusnya. Itu banyak pertanyaan masuk
yang memang pada bingung cara menyelesaikan masalah gitu bagaimana. Padahal itu urusannya simple, ya simple. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau kasih satu ilmu lagi dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi saya malam-malam itu mau lihat channel YouTube saya, muncul siaran langsung Habib Umar lagi malam Jumat ceramah di pondoknya di Yaman sana, di Darim, Darul Mustafa Darim, ceramah. Saya lihat, begitu saya lihat Masya Allah, dapat ilmu yang banyak. Malam ini mau saya simpulkan dengan satu kesimpulan pendek, mudah-mudahan jenengan paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa, berarti belum waktunya. Paham ya? Jangan paksakan, tapi disimpan dulu, karena yang disimpan tuh nggak manfaat. Nanti pada waktunya akan muncul. Ayatnya kalau saya nggak salah nanti Habib dicek. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan hasil yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau bahasa bebasnya, orang-orang yang bertakwa itu akan selalu jadi pemenangnya. Itu bahasa bebasnya. Kata Habib ya. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu akan selalu jadi pemenangnya. Jadi ada orang berbuat begini, orang berbuat begitu, orang usaha begini, orang usaha begitu. Di dunia ini ada yang begini, ada yang begitu. Enggak usah ngurus. Yang enggak usah ngurus. Karena apa? Pemenangnya tetap orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Jadi kunci selamat, kunci menang, kunci sukses bukan mau niru gayanya fulan, bukan takut ada fulan begini, fulan begitu nanti bisnisnya jadi kacau, enggak. Tetap orang yang bertakwa itu jadi pemenangnya. Berarti resepnya hidup apa? Ya gampang, gelar sajadah, sholat berjamaah, ambil mushaf, baca Al-Quran, ketemu orang tua, hormati. Kalau orang tua kandung, lebih kita hormati, sayangi, berbuat baik kepadanya. Kepada istri, suami, pasangan hidup, anak, tunaikan haknya masing-masing. Ketika bisnis, jujurlah, berusaha yang baik. Jangan katakan yang dusta aja bangkrut, apalagi yang jujur. Jangan ngomong seperti itu. Usahakan dengan semua cara-caranya Allah Ta'ala. Pasti jadi pemenangnya. Lah yang lain-lain akan nyungsep. Yang lain-lain akan nyungsep. Tetap pemenangnya orang yang bertakwa. Meskipun secara zahir kelihatannya yang bertakwa kok sejak rajin sholat kok tambah miskin dia. Sejak ikut kajian sama Habib Novel kok tambah dipecat ini ya. Sejak ikut sholawatan kok tambah melarat. Tidak jadi masalah. Asal kita benar terus sholawatan, benar terus pengajian, benar terus sholat, benar terus sholat. Wala aqibatu lil muttaqin. Nanti pemenangnya kamu. Pemenangnya kamu. Pada waktunya kamu akan kaget. Masya Allah. Ternyata ini hasilnya. Begitu ayatnya Habib. Wala aqibatu lil muttaqin. Ikhwani rahimakumullah. Pesan bapak tua, sahabat ayah saya di pinggir jalan tadi, satu. Sebagai penutup ngobrolan saya. Jangan suka ikut campur urusannya orang lain yang tidak manfaat. Ngurusi orang lain gak manfaat. Lah wong ngurusi diri sendiri aja gak benar-benar kok, mau ngurusi orang lain. Jangan salah ya, kalau amar ma'ruf nahi mungkar wajib dengan cara-caranya. Tapi ini yang dimaksud seperti ini loh. Bu, pernah enggak dengar seseorang ngomong begini? Belum ngomong kok ya. Belum ngomong sudah bilang pernah. Luar biasa ibu-ibu, Masya Allah. Bu, pernah belum? Ya belum tahu ya. Gini loh, ibu itu ya ngapain beli kudung yang seperti itu? Nah mbok beli yang seperti itu. Kok kudung seperti itu kok dibeli? Parani jeng, kudung jelek kok dibeli toh jeng? Ngapain beli kudung yang seperti itu? Sayang lo uangnya, dibuang-buang buat beli seperti itu. Saya mau nanya, sing tuku sopo? Lah yang beli orang lain kok yang ruwet kamu gitu loh ya. Itu bukan urusanmu, dia beli kudung model apapun urusannya dia. Kamu urusi dirimu sendiri, kalau kamu gak suka kerudung model begitu, ya kamu jangan beli kerudung model begitu. Gak usah ngurusi urusannya orang lain. Ahli komentar tentang orang lain, naudzubillah min dzalik. Contoh, Habib Muhammad beli rumah.
Amin. Ya. Sudah punya rumah, beli rumah. Amin. Kok Habib Novel komentar. Udah beli rumah. Habib, rumah kayak gitu dibeli buat apa? Ini orangnya mintanya ngawur, itu mahal. Itu kalau dulu Habib ngomong sama saya, tak belikan di pojok sana, dapat 10 kali lipat lebih besar. Rumahnya lebih bagus. Pertanyaan saya, yang dengar kira-kira seneng atau sebel? Sebel toh. Langsung yang beli saya, pakai duit-duit saya sendiri. Pakai gaya nasihati, ya, ngelek-ngelek sisanya. Kurang ajar Habib Novel nih. Ya kan lebih baik kan contohnya kami berdua kan gitu ya, daripada nyontohkan orang lain. Nah ini sekarang banyak orang yang hidupnya habis waktunya ngomentari orang lain. Tapi nggak pernah ngomentari dirinya sendiri. Aku kok ya, nggak pernah sholat ba'diyah saya ya. Tapi ngomentari orang lain. Ngapain orang itu sholat kok banyak-banyak? Ngapain dia sholat banyak-banyak? Kan lebih baik waktunya habis untuk bercanda sama istrinya, bercanda sama suaminya, bercanda sama anak-anaknya. Kan lebih bagus waktunya buat seperti itu daripada dia sholat banyak-banyak. Nah ini yang ngomong begini yang gak bercanda sama suaminya, gak bercanda sama istrinya, gak bercanda sama anaknya, gak sholat banyak-banyak. Tapi apa? Ahli komentar. Naudzubillah min dzalik. Ini harus kita buang sifat begitu. Kadang kita gak sadar di diri kita ada seperti itu. Itu ada salah satu, saya kalau suka telepon ke Mas Wahid kadang muncul seperti itu. Kalimatnya di nada tunggunya itu loh ya. Telepon Beb Muhammad kadang juga nada tunggunya seperti itu. Kalimatnya kalau nggak salah begini, Tuhan yang hidup Tuhan yang nentuin, hidup kita yang jalanin, orang lain sibuk ngomentarin. Itu singkatnya begitu. Hidup Tuhan yang nentuin, Allah yang nentuin. Kemudian yang jalanin, ya kita masing-masing. Loh orang lain kok sibuk komentari. Ini yang jelek ini komentator nih. Naudzubillah min dzalik. Ini buang sifat yang seperti itu. Habib Muhammad cocok ini. Kelihatannya dapat bahan buat ceramah di 20 tempat nih. Dari handphone singkat tapi penuh ilmu. Terakhir saya mau sampaikan alhamdulillah Majelis Ar-Raudhah dapat hadiah hari ini dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pengajuan izin operasional Pondok Pesantren Ar-Raudhah telah disetujui. Dan izinnya sudah keluar dan sudah saya pasang plakatnya di depan Pondok Pesantren Ar-Raudhah ya. Dan nomor statistik pondok pesantrennya juga sudah ada. Jadi jenengan semua kalau ditanya sama orang dari mana? Ponpes Ar-Raudhah. Iya. Mau ngaji kemana? Ponpes Ar-Raudhah. Iya. Resmi bro. Ya kan ya resmi. Nah, mulai ibu-ibu itu, oknum ibu-ibu ngomong, Habib ada tadi WA masuk. Habib, daripada saya dimarahin suami saya terus saya memondok tempat Habib saja. Kacau ini bukan pondok pesantren pelarian ibu-ibu bukan. Wah, ada lagi yang oknum bapak dan ibu gitu ya. Habib ya, anak saya bisa dititipkan di sana. Ya, masih umurnya 6 tahun, Masya Allah. Bisa dititipkan di sana. Semua niat baik, ya, semuanya niat baik. Nanti insya Allah ke depan bersama Habib Muhammad dan beberapa teman yang lain kita akan kelola. Tapi saat ini yang akan kita fokuskan adalah nanti kalau COVID-nya udah betul-betul bisa berdamai ya. Santri weekendnya dimaksimalkan. Kemudian saya akan membuat fokusnya santrinya adalah mahasiswa yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Jadi beliau bisa kuliah, tapi juga bisa belajar di pesantren dengan kurikulum yang udah kami sesuaikan dengan kurikulum dari Darim, dari Siwun, dari ulama-ulama negeri asalnya Wali Songo. Tapi konsep saya adalah simple, nyantri itu menyenangkan. Jadi saya tidak membuat orang yang disuruh belajar dan belajar akhirnya pusing, stres. Tapi kita mau yang asyik-asyik saja, tapi insya Allah nanti ilmunya manfaat. Nah, terus kalau selain mahasiswa boleh ikut gak Bib? Boleh.
Ya, jamaah Masjid Ar-Raudhah nanti boleh ikut, syaratnya ya ikut jadwalnya ya, datang di jamnya. Lah kalau bolos 10 kali ya pecat. Iya, maksudnya bolos-bolos terus gitu. Ini kalau udah yang ikut pesantren harus disiplin. Kalau pengajian kan umum, tapi kalau ikut daftar jadi santri nanti ya harus disiplin. Bayar enggak Beb? Enggak, gratis. Pokoknya Ar-Raudhah itu full gratis. Duitnya dari mana? Ini punya orang sugih segini banyak kok. Teman-teman saya ini kan sugih-sugih. Itu kalau Jumat itu, Habib Muhammad tahu kalau Jumat itu Pak Subakir kan ngasih laporan sama saya. Bib ini hasil apa kotak amal dan hasil jualan buku. Itu laporannya langsung 2 triliun. 2 triliun, tahu enggak 2 triliun? 2 juta. Bib ini dapat 900 miliar. 900 miliar di Masjid Ar-Raudhah itu berarti 900 ribu. Tapi ternyata dengan 900 ribu 2 juta ini bangunan selesai semua kan ya. Tinggal finishing dan masih banyak tempat yang menanti untuk dibeli oleh kalian. Bener kan ya? Karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bingung tentang bagaimana membiayai majelis, bagaimana membiayai pesantren dan lain sebagainya. Yang penting pasang nih niat kita bareng-bareng. Betul, kita orang-orang yang memang susah, tapi kita tidak pernah hidup susah. Nah, betul, kita orang yang nggak punya duit, tapi kita nggak pernah nggak punya duit karena kita punya yang maha punya duit. Betul, kita ini memang lemah, tapi kita nggak pernah lemah karena kita punya yang maha kuat. Betul, kita ini memang bodoh, tapi kita nggak akan pernah jadi bodoh karena kita punya yang maha berilmu. Itu prinsipnya orang hidup di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Siap nyantri? Wah kayak aneh. Siap, amin insya-Allah. Bu, siap masak kan? Tanya, Bu siap masak kan? Masaknya di sini Bu, nggak di rumah masing-masing ya. Makasih banyak.